Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Apa yang ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Pak, Apa? Fitrah nggak hadir Pak. Sakit Pak. Oh, baiklah. Semoga kita doakan semoga saudara itu teman kita itu bisa sehat kembali. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah kita masuk ke 3. baiklah, silakan buka buku LKS kita halaman 72. Silakan buka tentang haji dan umroh. Kita Baik, Pak. langsung saja ke materi. Apakah sudah buka? Sudah Pak. Oke, baik. Kita materi pada hari ini adalah haji dan umroh. Apakah dari anak bapak sudah tahu apa itu haji dan umroh? Belum Pak. Belum pernah dengar? Belum. Baik, kita akan ulas sedikit saja. Yang pertama yaitu haji. Haji ini ialah perbuatan ziarah ke Baitullah. Baitullah dari mana? Itu di Mekah. Mekah tepatnya di Ka'bah untuk melaksanakan ibadah seperti yang telah ditentukan waktunya. Kapan waktunya? Ada tahu? Pada bulan haji Pak. Betul, pada bulan haji yaitu pada bulan Zulhijjah. Haji ini dilakukan cuma satu kali setahun saja. Berbeda dengan umroh. Maksud kita ke umroh. Umroh itu sama-sama dapat berziarah ke rumah Allah, ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah di mana suatu itu tidak tertentu. Jadi kita bisa saja datang ke setiap bulan, bolak-balik, terserah kita. Dan itu tersedia supaya tahu. Sedangkan haji ini dia cuma sekali setahun. Jadi itu perbedaannya. Dan juga perintah haji ini sudah ada di hukum Islam kita yang berapa? Ada tahu? Ada Pak, saya Pak. Apa? Yang ke-5 Pak. Betul. Kasih apa satu teman-teman dulu? Ya, rukun haji ini ialah rukun Islam yang kelima. Nanti kita ke selanjutnya. Hukum haji dan umrah. Hukum haji dan umrah ini ditekankan oleh Allah wajib, akan tetapi tidak diwajibkan ke setiap muslim. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya seperti ini. Yaitu wajib apabila kita sebagai umat muslim mampu secara uang maupun dengan kondisi fisik. Kalaupun kita mampu dalam kondisi uang, misalnya kita melihat bapak ini sudah tua, dia tidak mampu secara fisik, dia tidak itu diwajibkan untuk haji. Haji ini hanya untuk yang mampu saja, bukan diwajibkan untuk semua muslim. Kalau diwajibkan nanti, bagaimana orang yang tidak dengarnya kan susah nanti. Lanjut kita ke hukum umrah. Hukum umrah ini hukumnya itu sunnah muakkad. Jadi dia itu tidak diwajibkan tetapi dianjurkan untuk dikerjakan apabila anak-anak bapak itu suatu saat nanti telah cukup mampu untuk melaksanakannya. Lanjut kita ke syarat haji dan umrah. Yang pertama itu sudah pasti Islam. Yang kedua itu balik. Yang ketiga berakal atau dia itu waras. Yang keempat itu merdeka. Jadi syarat-syarat dulu karena kalau sekarang itu merdeka itu dari hamba sahaya. Zaman sekarang ini tidak ada hamba sahaya. Dan yang kelima mampu secara fisik dan finansial. Ini syarat haji yang pertama, yaitu mampu secara fisik, bukan fisik saja, tapi secara finansial. Dan yang terakhir adalah niat untuk berziarah ke Baitullah. Jadi kita akan rukun haji. Rukun-rukun haji dan umrah. Rukun-rukun haji dan umrah ini sebenarnya mirip, cuman ada perbedaan sedikit. Yang pertama itu ihram, yang mana kita rukun yang pertama itu kita ihram di Ka'bah. Yang kedua itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini hanya terkhusus di haji, umrah tidak ada. Yang ketiga itu tawaf. Tawaf ini ialah kita
mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Ada tahu? Tidak, Pak. Sebanyak 7 kali. Kita ini mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali sesuai dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Jarum jam kan ke sini, berarti kita ke sana. Kita harus sini. Contoh Ka'bah. Kalau arah jarum ke sini, kita memutar ke sini tawaf. Kita memutar sebanyak 7 kali. Itu tawaf. Sa'i ini ialah 3. Sa'i ini ialah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Yang di mana? Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Lanjut kita ke tahallul. Tahallul ini ialah menggunting rambut kepala atau paling tidaknya itu 3 helai rambut kita ini kita gunting. Itu rukun haji dan umrah. Masuk kita ke wajib haji dan umrah. Yang pertama, ihram dari miqat. Ini wajib haji. Ihram ialah niat mulai mengerjakan haji atau umrah yang mana dimulai dari miqat. Sebagaimana terhadap batas waktu dan tempat yang telah ditentukan atau untuk memulai haji dan umrah. Masuk kita yang kedua, berpakaian ihram. Berpakaian ihram itu mungkin anak-anak Bapak pernah melihat televisi atau sosial media itu berpakaian ihram itu yang kayak baju putih kayak gini. Ini bentuk itu berpakaian ihram. Yang ketiga itu menjaga diri dari hal-hal yang mengurangi ihram. Itu bagaimana cara kita menjaga diri yang mengurangi ihram, contoh tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Yang keempat, yang kelima, menyembelih hewan kurban. Ini salah satu wajib haji untuk ketika kita berada di Ka'bah. Yang keenam itu ialah bercukur atau memotong rambut. Dan yang terakhir itu ialah membayar dam atau denda ketika kita membuat kesalahan. Ada persamaan dan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini. Tapi kedua ibadah ini sama-sama dilakukan di tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Yang kedua, ibadah ini diawali dengan ihram. Dan yang terakhir ialah diakhiri dengan tahallul. Ada juga perbedaan-perbedaannya. Yang pertama ialah ihram haji dilakukan dari ihram Maqani, sedangkan ihramnya umrah dilakukan dari tempat asal kita pulang. Yang kedua, wukuf di Arafah hanya ada dalam ibadah haji. Berarti umrah tidak ada wukuf di Arafah. Yang ketiga itu
Tidak Pak. Berarti sudah paham? Sudah Pak, insya Allah. Baiklah, dikarenakan waktu kita tidak banyak, jadi kita selesaikan dengan materi pada hari ini. Dan Bapak ada tugas kepada anak Bapak semua, haji dan umrah. Coba ini dibagi dua, ini berapa orang? 30 kan? Iya Pak. 30 itu dibagi menjadi dua kelompok, 15. Yang mana kalau bisa kelompok satu itu cewek semua, kelompok dua itu laki-laki semua, cowok semua. Jadi kelompok pertama itu silakan buat mind mapping tentang perjalanan haji. Yaitu mind mapping perjalanan haji mulai dari ihram sampai tahallul. Dan kelompok kedua coba gambarkan dengan mind mapping tentang bagaimana pelaksanaan umrah, yaitu dari ihram hingga tahallul. Jadi ini akan Bapak tagih minggu depan dan itu akan dipresentasikan setidaknya 2 atau 3 orang ke depan. Paham semua? Paham Pak. Baiklah, mungkin segitu saja materi kita pada hari ini. Mari kita baca doa untuk pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Allah wa bismillahirrahmanirrahim wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa amal solihah. Baiklah, kalau ada kata mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.